Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Ainiyah, NIM 2017-160. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai penyusutan fiskal. Penyusutan fiskal merupakan penyusutan yang berdasarkan ketentuan undang-undang menurut PPh. Dalam penyusutan fiskal terdapat 3 bagian. Yang pertama, harta berwujud yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan. Yang kedua, ketentuan penyusutan fiskal. Dan yang ketiga, contoh perhitungan penyusutan fiskal. Bagian pertama dari penyusutan fiskal ada harta berwujud yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan. Harta berwujud itu ada 2 golongan. Ada harta berwujud bukan berupa bangunan, ada harta berwujud yang berupa bangunan. Adapun pengertian harta berwujud yang dapat disusutkan dan harta berwujud yang tidak dapat disusutkan menurut undang-undang. Harta berwujud yang dapat disusutkan menurut pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan pengertian dari harta berwujud yang tidak dapat disusutkan menurut pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik termasuk tanah yang berstatus hak guna bangunan atau HGB, hak guna usaha atau HGU, dan hak pakai. Hak tanah tersebut tidak boleh disusutkan kecuali tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki perusahaan dengan tujuan memperoleh penghasilan, seperti tanah yang dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, dan perusahaan batubara. Bagian kedua dari penyusutan fiskal, ada ketentuan penyusutan fiskal. Yang pertama, penyusutan fiskal dimulai dari bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam pengerjaan. Maka penyusutannya itu dimulai pada bulan selesai pengerjaannya. Adapun akhir penyusutan itu bulan sebelum dilakukannya penjualan. Yang kedua, penyusutan itu tidak mengenai nilai sisa. Yang ketiga, mulai tahun 2001 dilakukan dalam bulan penuh, dilakukan per jenis aktiva tetap, dilampirkan dalam SPT PPh dengan lampiran khusus. Yang keempat, penyusutan tahun 2009 dan seterusnya tidak jauh beda dengan penyusutan tahun-tahun sebelumnya. Yang kelima, harta berwujud berupa bangunan dibagi menjadi 2. Yang pertama, permanen, yang masa manfaatnya 20 tahun sebesar 5%. Yang kedua, tidak permanen, yang masa manfaatnya 10 tahun sebesar 10%. Penyusutan fiskal harta berwujud berupa bangunan hanya menggunakan metode garis lurus saja. Yang keenam, penyusutan fiskal memiliki 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk harta berwujud bukan bangunan, bisa menggunakan kedua metode tersebut. Namun, wajib pajak hanya boleh memilih satu metode saja. Apabila ingin merubah metode, harus mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak. Yang ketujuh, saldo menurun penyusutannya dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Yang kedelapan, metode dan tarif penyusutan fiskal. Penyusutan fiskal dibagi berdasarkan kelompok-kelompoknya. Ada kelompok non-bangunan, ada kelompok bangunan.
Pembangunan di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sedangkan bangunan juga memiliki kelompok bangunan permanen dan tidak permanen. Yang membedakan dari kedua kelompok itu adalah masa manfaatnya. Kalau kelompok 1 itu masa manfaatnya 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Sedangkan untuk bangunan permanen itu masa manfaatnya 20 tahun dan tidak permanen itu 10 tahun. Adapun tarif atau persentase per tahun ini akan berbeda-beda antara dua metode tadi. Ada garis lurus dan saldo menurun. Kalau garis lurus itu disusutkan 4 tahun, maka 25%. Kalau saldo menurun itu 2 kalinya, berarti per tahun disusutkannya menjadi 50%. Kalau yang 8 tahun, 12,5%. Dan saldo menurunnya 25%. Kalau yang 16 tahun, 6,25% dan saldo menurunnya 12,5%. Kalau 20 tahun, 5% dan saldo menurunnya 10%. Sedangkan untuk bangunan permanen itu hanya mengenal garis lurus saja. Untuk bangunan permanen, 20 tahun berarti 5% per tahun. Dan untuk tidak permanen 10 tahun berarti 10%. Ketentuan nomor 9. Semua keperluan penyusutan baik harta berwujud berupa bangunan maupun bukan yang berupa bangunan itu sudah diatur berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan. Ke-10. Jika terjadi pengalihan aktiva tetap, maka keuntungan atau kerugian tetap dihitung. Dengan cara, jika penyusutan komersial, maka harga jual dikurangi nilai buku akuntansi. Jika penyusutannya fiskal, harga jual dikurangi nilai buku fiskal. Ke-11. Hasil penggantian asuransi akan diterima apabila sudah jelas dan disetujui oleh Dirjen Pajak. 12. Penyusutan alat-alat kecil disusutkan dalam satu golongan. 13. Keputusan Dirjen Pajak mengenai perlakuan PPh atas pengeluaran atau biaya perolehan pada perangkat lunak. 14. Tidak diperkenankan melakukan penangguhan penyusutan fiskal jika terjadi penurunan produksi atau berhenti sementara. 15. Kerugian pengalihan atau penjualan dikenakan PPh tidak final jika dimiliki atau digunakan dalam perusahaan. 16. Perbedaan penyusutan fiskal itu sudah dikatakan beda waktu. 17. Percepatan penyusutan dikarenakan masa manfaat fiskal lebih pendek daripada masa manfaat komersial. 18. Jika WP melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha atau di daerah-daerah tertentu, maka diberikan fasilitas PPh dalam berupa penyusutan dipercepat. Yang terakhir, perencanaan PPh ada dua. Yang pertama, aktiva tetap yang diperoleh atau selesai dibangun sebaiknya meminta persetujuan KPP. Yang kedua, harta berwujud bukan kelompok bangunan pada penyusutan komersial dengan metode garis lurus dan penyusutan fiskal dengan metode saldo menurun. Bagian ketiga dari penyusutan fiskal ada contoh penyusutan fiskal. Contoh yang pertama itu pada bangunan pabrik dengan menggunakan metode garis lurus. Pada bulan Juli tahun 2000 selesai dibangun bangunan pabrik seharga 30 juta dengan taksiran umur komersial 30 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari KPP tentang penyusutan fiskal dimulai tahun 2001. Jadi, penyusutan fiskal komersial per tahun itu sebesar 1 juta. Hasil dari 30 juta dibagi 30 tahun.
Sedangkan pada penyusutan fiskal per tahun sebesar 1.500.000 hasil dari 6 bulan dibagi 12 dikali tarif 10% dikali 30 juta. Sehingga mengakibatkan penyusutan fiskal lebih besar 500.000 selama 20 tahun. Dan penyusutan fiskal selama 10 tahun lebih rendah 1 juta kemudian menghitung PPh dengan tarif 30% yang mengakibatkan utang PPh yang diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability sebesar 150.000 dan akan didebit sebesar 300.000 selama 10 tahun. Mulai tahun 2009 akan diterapkan tarif sebesar 28% dan tahun 2010 sebesar 25% dengan tarif PPh badan. Contoh yang kedua, pada mesin pabrik dengan menggunakan metode garis lurus. Kelompok 3. Pada akhir bulan Oktober tahun 2000 selesai dipasang mesin pabrik yang diimpor dengan harga perolehan sebesar 18 juta dan telah mendapatkan persetujuan dari KPP dimulai awal tahun 2001. Masa manfaat komersial selama 18 tahun. Jadi, penyusutan komersial per tahun itu sebesar 1 juta. Hasil dari 18 juta dibagi 18 tahun. Sedangkan penyusutan fiskal per tahun sebesar 1.125.000. Hasil dari 18 juta dikali tarif 6,25%. Jadi, selisih antara penyusutan komersial di bawah fiskal selama 16 tahun sebesar 125.000 dan selisih penyusutan komersial di atas fiskal selama 2 tahun sebesar 1 juta. Selanjutnya, contoh C pada kendaraan operasional pabrik kelompok 2. Pada awal tahun 2001 dibeli seharga 6 juta dengan taksiran umur 8 tahun. Tidak ada nilai residu dan menggunakan metode garis lurus. Jadi, penyusutan komersial per tahun dari 2001 sampai 2008 8 tahun sebesar 750.000. Hasil dari 6 juta dibagi 8 tahun. Adapun penyusutan fiskal per tahun sebesar 750.000. Hasil dari 6 juta dikali tarif 12,5%. Jadi di sini antara penyusutan komersial dan fiskal tidak ada perbedaan tuh. Kemudian pada awal tahun 2009 kendaraan operasional dijual tunai seharga 200.000. Dengan masing-masing nilai buku 0 dan keuntungannya sama dengan harga jual. Kemudian pada akhir Februari 2009 dibeli kendaraan operasional pabrik seharga 9 juta dengan taksiran umur 8 tahun tanpa nilai residu dan mulai digunakan pada awal bulan Maret 2009. Penyusutan fiskal dimulai sejak digunakan dan sudah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Jadi, penyusutan komersial per tahun sebesar 1.125.000.
hasil dari 9 juta dibagi 8 tahun. Adapun penyusutan fiskal per tahun sebesar 1.125.000, hasil dari 9 juta dikali 12,5%. Jadi di sini juga tidak ada perbedaan waktu. Adapun pada penyusutan 2009 sebesar Rp937.500, hasil dari 10 bulan dibagi 12 dikali tarif 12,5% dikali 9 juta. Contoh D. Pada tanggal 1 April 2006 dimulai program aplikasi khusus. Jumlah pengeluaran termasuk perangkat keras, komputer, dan perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus sebesar Rp600.000. Secara komersial disusutkan 4 tahun dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Jadi, penyusutan komersial per tahun sebesar Rp150.000, hasil dari Rp600.000 dibagi 4 tahun. Adapun penyusutan fiskal per tahun sebesar Rp150.000, hasil dari 600 dikali 25%. Jadi, antara penyusutan komersial per tahun dan penyusutan fiskal per tahun tidak ada perbedaan waktu. Sedangkan penyusutan tahun 2010 sebesar Rp87.500, hasil dari 7 bulan dibagi 12 dikali 25% dikali 600.000. Selanjutnya contoh E, komputer lama yang nilai bukunya sudah nihil dengan harga Rp10.000 dan disumbangkan ke Yayasan Pendidikan Utama yang tidak ada hubungan usaha, kepemilikan, penguasaan, dan pengerjaan. Jadi tidak dapat disusutkan karena yang menerima bukan objek PPh dan yang memberikan bukan kerugian dan tidak ada keuntungan pengalihan harta. Contoh F. Pada tanggal 1 Mei 2006 dibeli 18 buah handphone untuk pegawai seharga 36 juta. Disusutkan selama 4 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi, penyusutan komersial per tahun itu sebesar 9 juta. Hasil dari 36 juta dibagi 4 tahun. Adapun penyusutan fiskal sebesar 9 juta. Hasil dari 36 juta dikali 25%. Jadi di sini antara penyusutan komersial per tahun dan penyusutan fiskal per tahun tidak ada perbedaan waktu. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2006 harga perolehan handphone sebesar 36 juta dan yang dapat disusutkan ke kelompok 1 dengan tarif 50% sebesar 18 juta. Hasil dari 36 juta dikali 50%. Adapun penyusutan fiskal yang dapat dibiayakan per tahun sebesar 4.500.000. Hasil dari penyusutan komersial per tahun dibagi 2. Adapun yang tidak dapat dibiayakan per tahun sebesar 4.500.000. Hasil dari 9 juta dibagi 2. Adapun penyusutan komersial tahun 2010 sebesar 3 juta, hasil dari 8 bulan dibagi 12 dikali 50% dikali 36 juta.
Adapun penyusutan fiskal 2010 sebesar 1.500.000 hasil dari 3 juta dibagi 2. G. Contoh pada kendaraan operasional kantor. Pada awal tahun 2001 dibeli kendaraan operasional kantor dengan harga perolehan sebesar 1.200.000. Disusutkan selama 6 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Maka, penyusutan komersial per tahun dari tahun 2001 sampai 2006, 6 tahun sebesar 200.000. Hasil dari 1 juta dibagi 6 tahun. Adapun penyusutan fiskal sebesar 150.000. Hasil dari 1.200.000 dibagi 8 tahun. Kemudian, penyusutan fiskal dilakukan dengan menggunakan metode saldo menurun kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan per tahunnya itu 150.000. Adapun perhitungan penyusutan fiskal dari tahun 2001 sampai 2008, yaitu pada tahun 2001 harga perolehannya itu 1.200.000. Pada tahun 2001 tarif penyusutannya 25% dengan biaya penyusutan 300.000 sebesar 900.000. Tahun 2002 tarif penyusutan 25% dengan biaya penyusutan 225.000 sebesar 675.000. Tahun 2003 dengan biaya penyusutan 25% dengan biaya penyusutan Rp168.750 sebesar 506.000 sekian. Tahun 2004 dengan tarif penyusutan 25% dengan biaya penyusutan 126 sekian sebesar 379 sekian. Tahun 2005 dengan tarif 25% dengan biaya penyusutan 94 sekian sebesar 284 sekian. Tahun 2006 dengan tarif penyusutan 25% dengan biaya penyusutan 71.000 sekian sebesar 213.000 sekian. Tahun 2007 dengan tarif 25% dengan biaya penyusutan 53.000 sekian sebesar 160.000 sekian. Pada tahun 2008 tidak ada tarif penyusutan dengan biaya penyusutan 160.000 sekian dan nilai buku saldo sebesar 0. Selanjutnya, pada bulan Januari 2008 dijual 2 unit kendaraan operasional seharga 120.000. Cara menghitung keuntungannya itu NBF Januari 2008 sebesar 37.500 hasil dari 2 dibagi 8 dikali hasil penyusutan fiskal di slide sebelumnya. Harga jualnya itu 120.000, jadi keuntungan fiskalnya itu sebesar 82.500. Kemudian dilakukan penyusutan fiskal 6 unit kendaraan operasional tahun 2008 sebesar 112.500 dan diadakan perbaikan besar untuk 6 kendaraan dengan biaya 300. Selesai bulan Maret 2009 diamortisasi selama 4 tahun. Maka perhitungannya itu penyusutan komersial per tahun itu sebesar 75.000. Hasil dari 300 dibagi 4 tahun. Adapun penyusutan fiskal per tahun itu sebesar 75.000. Hasil dari 300 dikali tarif 25%. Jadi tidak ada
perbedaan waktu. Adapun penyusutan tahun 2009 itu sebesar Rp56.250. Hasil dari 9 bulan dibagi 12 dikali tarif 25% dikali 300.000. Selanjutnya, contoh ini sama perhitungannya dengan contoh slide sebelumnya. Slide ini merupakan kelanjutan dari slide yang sebelumnya, yang contoh H. Contoh ini sama seperti contoh yang sebelum-sebelumnya yang menghitung tentang keuntungan. Hanya saja di sini itu yang membedakan, di sini melakukan perbandingan penyusutan komersial dan penyusutan fiskal. Dari tahun 2001 sampai 2008, penyusutan komersial itu sebesar 900.000 dan penyusutan fiskal itu sebesar 375.000. Slide ini merupakan kelanjutan dari slide yang sebelumnya juga, dari contoh H. Slide ini yang membedakan itu, dia itu melakukan perbandingan juga, perbandingan penyusutan komersial dan fiskal pada tahun 2009 sampai 2015. Komersialnya itu jumlahnya 1.800.000, beda tetapnya itu 900, beda waktunya itu tidak ada, fiskalnya itu juga 900. Contoh selanjutnya itu I, pada peralatan dari kayu. Pada awal tahun 2005 dibeli peralatan kayu seharga 120.000 dengan disusutkan selama 4 tahun. Jadi perhitungannya itu penyusutan komersil per tahunnya itu 30.000. Hasil dari 120.000 dibagi 4 tahun. Adapun penyusutan fiskal per tahunnya itu sama juga 30.000. Hasil dari 120.000 dikali 25%. Jadi di sini itu antara penyusutan komersial per tahun dan penyusutan fiskal per tahunnya itu tidak ada beda waktu. Selanjutnya pada contoh J, pada peralatan dari logam. Contoh ini sama seperti contoh I, hanya saja yang membedakan tarif ini menggunakan kelompok 2, yaitu sebesar 12,5%. Selanjutnya contoh K ini sama seperti contoh yang I, juga menggunakan tarif kelompok 1, yaitu 25%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai amortisasi fiskal. Adapun pengertian amortisasi fiskal menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tidak berubah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Kemudian dirubah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mana menyatakan bahwa atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Adapun mengenai masa manfaat dan tarif amortisasi kelompok harta tak berwujud, sama seperti masa manfaat dan tarif penyusutan fiskal pada kelompok non-bangunan. Selanjutnya contoh perhitungan amortisasi fiskal. Contoh yang pertama, pada awal tahun 2007 PT CBA memperpanjang HGU selama 25 tahun sejak awal 2007 dengan biaya perpanjangan sebesar 1 juta. Diamortisasi dengan metode garis lurus selama 25 tahun.
secara fiskal diamortisasi selama 20 tahun dengan menggunakan metode garis lurus kelompok 4. Jadi perhitungannya itu, amortisasi komersial per tahunnya itu 40.000, hasil dari 1 juta dibagi 25 tahun. Sedangkan pada amortisasi fiskal per tahunnya itu sebesar 50.000, hasil dari 1 juta dikali 5%. Adapun selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal selama 20 tahun sebesar 10.000 dan selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal sebesar 40.000 selama 5 tahun. Selanjutnya, contoh pada PT Meranti Jaya pada akhir tahun 2000 mendapat HPH dengan biaya sebesar 10 juta dengan taksiran produksi 100 ton kayu dan mulai produksi komersial tahun 2001. Jadi data produksi dan amortisasi HPH-nya itu pada tahun 2001 memproduksi 10 ton dengan persentase 10% sebesar 1 juta. Tahun 2002 produksi 25 ton, persentasenya 20% sebesar 2 juta. Tahun 2003 produksi 30 ton, persentasenya 20% sebesar 2 juta. Tahun 2004 produksi 500 ton, persentasenya 20% sebesar 2 juta. Pada tahun terakhir, tahun 2005, produksi 225 ton dengan persentase 0, amortisasi HPH-nya habis, artinya PT Meranti Jaya sudah memenuhi taksiran produksi, yaitu 100 ton kayu. Jadi yang dihitung hanya yang sampai taksiran produksinya saja. Contoh yang ketiga, pada PT EKZ mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan migas sebesar 10 juta dengan taksiran jumlah kandungan minyak sebanyak 2 juta. Setelah produksi 120.000 dengan 60%. Jadi, perhitungannya itu harga perolehan hak penambangan 10 juta. Hasil amortisasi yang telah dilakukannya itu sebesar 6 juta. Hasil dari 10 juta dikali 60%. Jadi nilai sisa buku hak penambangannya itu sebesar 4 juta. Sedangkan harga jualnya itu 5.500.000. Jadi keuntungan pengalihan haknya itu sebesar 1.500.000. Contoh yang keempat, pada tanggal 1 Juli 2007 dibayar sewa bangunan kantor untuk jangka waktu 3 tahun sampai tanggal 30 Juni 2010 sebesar 90.000. Jadi biaya sewanya itu pada tahun 2007 sebesar 15.000, tahun 2008 30.000, tahun 2009 30.000, tahun 2010 15.000. Jadi total keseluruhan dari 2007 sampai 2010 itu sebesar 90.000. Adapun contoh yang terakhir pada amortisasi fiskal. Pada PT Mustika Jaya. Adapun nilai buku fiskal PT Mustika Jaya sebesar 80.000. Diambil alih oleh PT Abadi Sukma seharga 85.000. Maka bagi PT Abadi Sukma timbul goodwill sebesar 5 juta.
Setelah dilakukan amortisasi, hasilnya Rp312.500. Hasil dari 5 juta dikali 6,25%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.